Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin lagi ke kalian ya seputar cryptocurrency. Apa yang sedang terjadi untuk saat ini dan lagi ada berita hangat apa, kita akan bahas ya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini kita update market dulu seperti biasa. Yang kalian lihat sekarang ya, memang kondisi market sangat-sangat tidak bagus teman-teman untuk satu hari terakhir ini. Global crypto market cap mengalami koreksi di hampir 3% dan volumenya di sini meningkat ya teman-teman di 37%. Dan kalian bisa ngelihat Fear and Greed indeksnya di sini skornya turun ke 26. Ini menandakan skor yang tidak cukup baik ya teman-teman. Berarti banyak dari para investor ini yang enggan ya untuk menginvestasikan dananya di kripto. Dan kalau kalian ngelihat untuk harga Bitcoin saat ini Bitcoin sudah turun ya dari zona 90.000 dolarnya teman-teman, makin jauh lagi ke 100.000 dan harga jualnya sekarang di 88.400-an dolar. Dan Bitcoin mengalami koreksi yang cukup dalam teman-teman sama satu hari terakhir ini di 4% lebih. Dan untuk tren satu minggunya juga koreksi yang cukup dalam di 7,34%. Dan kalau kalian lihat Ethereum juga di sini ya teman-teman, mengalami koreksi yang cukup dalam selama satu minggu terakhirnya di 7,1%. Walaupun selama satu hari terakhir ini tidak terlalu signifikan ya koreksinya di 1%, tapi harganya di sini jauh dari 3.000 dolar teman-teman, turun ke 2.400-an dolar. Dan kalau kita lihat untuk sektor meme coin saat ini, sektor meme coin juga sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Tapi sepertinya dalam satu hari terakhir ini ya kinerjanya lumayan bagus teman-teman, karena banyak dari meme coin yang mengalami peningkatan selama satu hari terakhir ini. Dan ini saya yakin ya adanya pemanfaatan momen teman-teman, mumpung lagi ada koreksi besar, banyak para investor juga yang lari ke meme coin. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk kondisi market saat ini. Dan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Ada pemberitaan apa teman-teman, kenapa market bisa anjlok sampai seperti ini? Kita langsung aja bahas ya. Di sini yang pertama ya, ada berita teman-teman bahwa pasar kripto anjlok gila-gilaan. Kenapa marketnya bisa merah teman-teman untuk saat ini? Di sini ya, kalau kita ngelihat ini ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab. Yang pertama di sini disebabkan oleh ETF Bitcoin dan juga ETF Ethereum yang mengalami outflow secara besar-besaran. Dan ini berdasarkan laporan dari Coinpedia ya teman-teman. Jadi selama 2 minggu terakhir ini ETF Bitcoin Spot mencatat aliran dana keluar atau outflow sebesar 1,14 miliar dolar, angka terbesar sejak peluncuran mereka. Dan juga di sini pada minggu lalu ETF Bitcoin tercatat mengalami penarikan sebesar 571 juta dolar. Kekhawatiran mengenai tarif perdagangan, inflasi dan kemungkinan perubahan kebijakan moneter telah memicu aksi jual besar-besaran ini. Dan Fidelity di sini yang memimpin untuk outflow-nya teman-teman, dan kemudian diikuti oleh Grayscale dan juga Bitwise yang semakin meningkatkan ketidakpastian di market. Dan tidak hanya itu, di sini ETF Ethereum juga mengalami tekanan jual yang cukup besar dalam 2 minggu terakhir ini. Mereka kehilangan total sebesar 85,3 juta dolar, dengan Grayscale menyumbang sebagian besar jumlah tersebut. Ini semakin memberikan tekanan pada harga Ethereum. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini faktor yang kedua, di sini adanya peretasan Bybit yang menambah tekanan penjualan. Kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, gelombang peretasan atau hack besar yang baru-baru ini terjadi semakin memperburuk sentimen market. Peretasan Bybit menyebabkan kerugian sebesar 1,4 miliar dolar dalam Ethereum, memicu aksi jual panik. Meskipun CEO-nya ya teman-teman dari Bybit yaitu Ben Zhou mengonfirmasi pemulihan dana sebesar 742 juta dolar, kepercayaan investor tetap goyah. Kekhawatiran semakin bertambah dengan peretasan yang menerima neobank Infinity yang mengakibatkan kerugian sebesar 49,5 juta dolar terkait dengan USDC, dan ini tentunya semakin mengguncang market. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk faktor yang kedua. Dan kemudian teman-teman di sini untuk faktor yang ketiga ya, kita bisa ngelihat di sini Bitcoin bisa anjlok ya di bawah 90.000 ini teman-teman, karena Donald Trump sendiri ya teman-teman menegaskan kembali bahwa tarif yang direncanakan terhadap Meksiko dan juga Kanada akan terus berlanjut. Nah ini untuk tarif dasar impor ya teman-teman, yang kemarin beberapa waktu lalu saya juga sempat bahas mengenai tarif impor untuk Meksiko, Kanada dan juga Cina. Ini ternyata berbuntut panjang, dan sekarang ya Amerika ini lagi berjibaku dengan kondisi ekonomi di sana karena ada isu besar ya akan terjadinya krisis moneter dan akan adanya inflasi di depan mata. Ini yang membuat para investor ini untuk menarik dananya dari kripto teman-teman. Jadi mereka mengambil
cadangan dananya untuk menghadapi inflasi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan saat ini. Dan saya berharap sih tetap yang terbaik ya. Semoga aja kejadian ini tidak terus berlanjut. Mudah-mudahan aja ya sebagian besar dari para investor retail ini bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena dengan adanya koreksi berarti kita bisa menganggap ini adanya potongan harga ya. Jadi kita bisa masuk saat ini dan kita bisa mengambil keuntungan di masa depan. Karena secara pribadi saya tuh yakin banget kalau kondisi kripto itu memang fluktuatif. Ada kalanya dia ngedrop di bawah, ada kalanya dia juga akan tinggi banget. Jadi mumpung lagi di drop ini teman-teman, kita bisa manfaatkan peluang ini untuk masuk ke dalam aset-aset yang kita percayai dan kita sudah melakukan riset terhadap aset tersebut. Karena pasti akan terjadi kenaikan lagi dan akan ngepam lagi teman-teman. Dan disitulah kita nanti bisa take profit. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi titik terang buat kita semua dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang cuan teman-teman di balik penurunan saat ini. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Dan saya rasa mungkin sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup videonya, sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian semua. Saya tidak mengajak kalian untuk berinvestasi di sini. Yang saya lakukan hanyalah membagikan informasi kepada kalian semua. Jadi buat kalian semua yang paling terpenting adalah do your own research atau kalian lakukan riset mandiri agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.